Orang kota bila ingin belajar akidah tapi salah guru menjadi Wahabi. Orang desa ingin belajar agama secara mendalam salah guru jeung tari budak. Bahasa yang mereka gunakan akhi, antum, masya Allah, tabarakallah. Kemudian baje juga penampilan segala macam bahasa digunakan. Nyan dari Wahabi. Karena bila kita ingin mau produk barang tidak cukup isinya saja yang diperhatikan. Kemasannya juga sangat penting. Gedanya isi kan Ahlussunnah wal Jamaah ada isi yang porno oleh Rasulullah sendiri. Tapi kemasan gedanya pada kita kalah. Kita dengar-dengar cerita dari kisah-kisah Nabawiyah, Nabi kan sangat keren orang, sangat rapi untuk membawa dakwah. Bahkan mau orang dia kadang-kadang ya dia benar pegah lah kemasan kurang ada promo dah. Ribas hukum yukrimukum Qabla julus wa ilmukum yukrimukum ba'da julus. Jadi kalau ada pegah bangun yang dinilai kan pakaian. Yeah. Orang tertarik dengan pakaian. Pakaian ada melitung walaupun dah pegah materi yang luar biasa. Hana hidup orang untuk diberi kesempatan ni dengan habatnya kan truk je lemah bersama katanya pejuang-pejuang Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh. Wahai saudara so syurga, Tamita ilmu serta beramal, Demba otke setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program podcast yang bertajuk Muhadasah Ramadan Bincang Seru Nambah Ilmu. Episode kali ini kita kedatangan guru kita yaitu Tunku Faisal Murni. Beliau adalah sebagai Wakil Sekretaris LBM PWNU Aceh. Nah, kedatangan beliau kita minta kesempatan untuk berhadir kepada kita untuk membagi ilmu, mungkin pengetahuan sedikit tentang bagaimana pergerakan NU di Aceh ataupun apa saja kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh NU demi menjaga generasi-generasi kita dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita sapa dulu guru kita Tunku Faisal Murni. Assalamualaikum Tunku Faisal Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan gimana Tunku Faisal, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Sehat. alhamdulillah. Tunku Faisal sudah beberapa hari sebenarnya kita tunggu, namun karena beliau belum punya waktu kosong Tunku Faisal, namun sekarang alhamdulillah beliau telah memberikan kita kesempatan. Terima kasih banyak Tunku Faisal atas kehadirannya. Baik, sama-sama Nuk Indra. Baik Tunku Faisal, seperti yang saya sampaikan di waktu pembuka tadi, bahwa kita akan membahas sedikit tentang mungkin pergerakan NU. Mungkin sebelum kita masuk ke langkah dakwah yang dijalankan oleh NU ini, mungkin Tunku Faisal bisa sedikit mengenalkan apa itu NU atau Nahdlatul Ulama itu sendiri, Tunku Faisal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi sebelumnya wabarakatuh. atas waktu yang diberikan kepada kami terkait dengan apa sih sebenarnya NU dan Ya. pergerakannya. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa secara umum ya, ketika Rasulullah SAW mulai sekali membawa Islam, memperkenalkan agama baru di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada saat itu, di mana keadaan moral dan etika masyarakat jahiliyah sangat down, sangat terdegradasi. Ya. Mereka bukan hanya melakukan hal-hal pelanggaran-pelanggaran biasa, tapi seluruh kemaksiatan yang tertinggi sekalipun itu sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat jahiliyah pada saat itu. Termasuk membunuh anak perempuannya sendiri, seperti yang sering kita dengar ya. Dan itu dilakukan oleh beberapa orang Quraisy. Nah, ketika Rasulullah membawa Islam dalam kondisi masyarakat seperti itu, dengan konsep dan teori yang baru, di awal-awal orang-orang yang tertarik dengan arus kebaikan dan perbaikan ini, semuanya merespon dan menerima positif ajakan Rasulullah. Seperti Umar bin Khattab, walaupun sebelumnya beliau mengingkari Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Rasulullah merumuskan konsep yang baku dalam 3 aspek mendasar. Aspek akidah atau tauhid, kemudian aspek fikih, dan seterusnya tasawuf. Itu pembinaan etika dan akhlak. Nah, kemudian berlanjut setelah wafatnya Rasulullah,
prinsip yang telah dibangun oleh Rasulullah ini, terutama dalam bidang akidah, ini mulai diserang dan digerogoti sedikit demi sedikit, baik dari internal sendiri atau dari kalangan eksternal, dari orang di luar Islam. Dan tradisi yang sesungguhnya tidak baik ini, ya, tradisi menggerogoti akidah yang telah baku dibangun oleh Rasulullah, itu berlanjut dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, sampai klimaksnya, mungkin nanti bisa kita rincikan di akhir, sampai klimaksnya upaya menggerogoti akidah yang telah diwariskan oleh Rasulullah ini sampai ke tanah air kita di Indonesia. Maka orang-orang di Indonesia ini yang sudah sebelumnya berakidah dan berideologi Ahlussunnah wal Jamaah, di mana ketika Islam pertama sekali masuk ke Indonesia ini memang membawa mindset dan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, ketika aliran baru ini masuk, nah disinilah timbul seperti rasa kepedulian dan empati dari para ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, bagaimana akidah yang sebelumnya telah ada ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Ya. Maka berbagai macam upaya dilakukan, termasuk berdakwah dari mulut ke mulut, menyampaikan mana yang benar, mana yang salah. Dan satu masa ketika memang sudah sangat terdesak, sangat dibutuhkan, kemudian para ulama ini berkumpul untuk kemudian mendirikan sebuah organisasi, sebuah jamaiyah yang kemudian kita kenal sebagai Nahdlatul Ulama. Jadi MBU munculnya Nahdlatul Ulama itu pertama sekali adalah demi melestarikan dan merawat akidah Ahlussunnah wal Jamaah di tanah air kita khususnya, dan kemudian umumnya juga di mancanegara. Begitu. Berarti fungsi ataupun NU ini, Nahdlatul Ulama ini adalah satu organisasi yang dibentuk dalam rangka menjaga atau melestarikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Tengku Faisal. Ya, betul. Kemudian siapa yang inisiator yang membentuk jamiah ini ataupun organisasi ini, Tengku Faisal? Baik, terkait dengan founding father ya, terkait dengan pendiri organisasi ini, mungkin lebih menarik kita tarik dulu ke belakang tentang kronologis historiknya, tentang sejarah bagaimana organisasi ini didirikan. Jadi dulu pada tahun 1922 ya, di Indonesia pada saat itu, tepatnya di Pulau Jawa, itu sudah mulai tumbuh aliran-aliran yang disebut reformis, yaitu sebuah gerakan baru yang mereka mempropagandakan ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan itu terjadi beberapa momen, beberapa kesempatan, dan sempat juga terjadi perdebatan di antara para ulama pada saat itu. Salah satunya yang kami ingat, tahun 1922 itu pernah terjadi sebuah kongres di Cirebon antara Kiai Haji Wahab Hasbullah kemudian dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dan diskusi yang berlangsung pada saat itu termasuk alot, bahkan sampai sempat mensyirikkan dan juga sempat mengkafirkan. Itu awalnya terjadi gejolak tentang akidah di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 1924 ketika terjadinya keruntuhan Ottoman atau Turki Utsmani pasca Perang Dunia Kedua, daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Ottoman itu kan mulai dari Konstantin atau dari Turki Utsmani, pusat pemerintahan Turki Utsmani di Turki sekarang di Istanbul, sampai ke Palestina dan juga masuk ke daerah Mesir. Artinya dari benua, sebagian daripada benua Eropa, benua Asia sebagian besar, dan juga menyentuh sebagian daripada benua Afrika. Ketika Turki Utsmani ini runtuh gara-gara siasat licik yang dijalankan oleh Mustafa Ataturk pada saat itu yang berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha di Eropa, maka salah satu bahagian yang sebelumnya berada di wilayah kekuasaan Turki Utsmani yaitu Hijaz, Mekah dan Madinah ikut pula terlepas dari kontrol kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, sampai kemudian daerah Hijaz ini, Mekah dan Madinah, lalu dikuasai oleh Inggris.
Kemudian karena ada perjanjian yang sebelumnya telah terjalin antara Inggris dan satu keluarga yang paling bernafsu untuk berkuasa di Arab, yaitu yang dikenal dengan keluarga As-Saud. Keluarga Saud. Ya. Mereka sudah dari tahun abad 17 ya, pengen sekali berkuasa untuk menjadi pimpinan di Hijaz, di Mekah dan Madinah. Nah, sampai pada tahun 1924 keinginan mereka tercapai. Dengan runtuhnya Turki Utsmani, akhirnya mereka dapat menguasai Hijaz dan kemudian mereka berkolaborasi dengan seorang ulama pada saat itu, Muhammad bin Abdul Wahab, di mana Muhammad bin Abdul Wahab ini ingin menjalankan ideologinya, yaitu ingin mengembalikan Islam menurut bahasa dia kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian terjadilah dua kerjasama ini sehingga dimulai pada saat itu aliran Wahabi resmi berlaku di Arab Saudi. Berarti tunggu Faisal, apakah karena yang menguasai Saudi Arabia itu As-Saud maka dikatakan Saudi? Ya, kalau dilihat daripada historis penamaannya, Arab Saudi itu dibangsa kepada Muhammad As-Saud. Ya. As-Saud. Nah, lanjutannya yang menarik Nunggu Hidra adalah ketika Muhammad As-Saud ini berkolaborasi dengan Muhammad bin Wahab, kemudian mendirikan negara yang namanya Saudi Arabia dan akidahnya berafiliasi kepada Wahabi, maka pada saat itu Muhammad bin Saud ini membuat sebuah gebrakan baru di Saudi, yakni menghapus semua ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, membongkar kuburan-kuburan karena menurut keyakinan mereka ini adalah sebuah kemusyrikan, bid'ah dan lain sebagainya. Kemudian juga ritual-ritual tasawuf, tarikat-tarikat juga dilarang sepenuhnya di Arab Saudi. Nah, kejadian ini memantik gejolak di kalangan umat-umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, maka pada saat itu ulama-ulama di Indonesia yang sebagian besar adalah alumni-alumni Mekah pada saat itu punya keinginan bagaimana menyampaikan aspirasi dan suara kepada pemerintah Hijaz terbaru pada saat itu agar mereka tidak sampai membongkar kuburan Rasulullah. Kemudian juga walaupun mereka memberlakukan mazhab Wahabi di Hijaz, agar tidak sampai melarang penyebaran aliran-aliran lain di luar Wahabi, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sampai itu mau Wahabi.to, Ahlussunnah juga diperbolehkan. Maka aspirasi tersebut kemudian dirembuk oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia, kan? Ulama Indonesia geduk gepegar rapat bagaimana menyampaikan suara ini. Akhirnya mereka sepakat untuk mengirim 2 orang sebagai delegasi ulama Indonesia. Yang pertama adalah Cokroaminoto, mewakili Sarekat Islam pada saat itu. Yang kedua adalah Kiai Haji Mas Mansur, mewakili Muhammadiyah. Cokroaminoto ini kalau dalam sejarah kita tahu bahwa beliau adalah salah satu guru daripada Bung Karno. Maka juga termasuk mertuanya, karena anak daripada Cokroaminoto ini, Utari, itu menjadi istri pertama daripada Bung Karno. Nah itu. Kemudian ada juga ulama-ulama yang tradisionalis seperti kita, yang memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi tidak diikut sertakan dalam delegasi ini. Karena Cokroaminoto ini beraliran Sarekat Islam, sedangkan Mas Mansur ini beraliran Muhammadiyah. Mereka agak reformis. Itu ingin membuat pembaruan-pembaruan Islam di Indonesia. Sedangkan ulama-ulama yang mewakili basic tradisionalis, yaitu Aswaja, ini tidak diikut sertakan dalam delegasi tadi. Sehingga dari situlah muncul ide para ulama-ulama ini bagaimana kita harus mendirikan sebuah jamaah, sebuah organisasi agar dapat membawa suara kita khususnya ke Saudi. Nah, kemudian goalnya pada tahun 1926, salah satu ulama pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Wahab Rasulullah, setelah mendapatkan restu daripada gurunya Syekhuna Khalil Bangkolan, lalu mendeklarasikan pada tanggal 31 Januari di Surabaya, mendeklarasikan pendirian organisasi dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tujuan yang paling utama pada saat itu adalah agar delegasi dan perwakilan mereka dapat diterima di Saudi. Dan alhamdulillah pada saat itu dari beberapa permintaan ulama kita kepada pemerintah Arab Saudi, salah satunya yang diterima adalah membebaskan berlakunya seluruh madhab di Saudi pada saat itu. Artinya pemerintah Saudi pada saat itu tidak memaksakan Wahabi sebagai satu-satunya ideologi. Berkat daripada lobby yang dilakukan oleh perwakilan Nahdlatul Ulama, itu terjadi pada tahun 1926. Sampai kemudian setelah ditemukan cadangan minyak yang besar di Saudi, ya disebut dengan bom minyak.
tahun 1980. Nah, mulai saat itu kemudian Saudi ini berubah. Berubah bagaimana? Yaitu menjadikan Wahabi pada saat itu sebagai satu-satunya ideologi dan membubarkan perkumpulan-perkumpulan kelompok lain di luar Wahabi. Makanya halaqah-halaqah di Masjidil Haram, dulu kita tahu ada halaqah Ahlussunnah wal Jamaah, nah halaqah Hambali, halaqah Hanafi, Syafi'i sebenarnya. Yang mengajar adalah ulama-ulama dari madhab-madhab tersebut, masing-masing madhab. Tetapi semenjak tahun 1980, itu pengajian-pengajian yang di luar Wahabi itu semuanya dihapuskan dan diterapkan ideologi tunggal Wahabi. Itu berlaku semenjak 1980. Adapun sebelumnya itu diperbolehkan aliran lain untuk berkembang karena berkat daripada lobby-lobby ulama dari Nahdlatul Ulama ini. Begitu. Jadi untuk dari Nunggu Faisal, Pak, perwakilan yang diutus oleh negara adalah Cokro Aminoto dan Mas Mansur. Jadi inan NU ataupun Nahdlatul Ulama ataupun dari kalangan daya ada ke? Hanya dijadikan delegasi sebagai utusan ke DU Saudi. Ya. Apakah hanya ke filosofi secara histori bahwa emang kaum daya emang hanatat tidak berbaur ataupun masalahnya mungkin dalam tanda kutip dia nak dirikan oleh pemerintah, Nunggu Faisal? Ya, kalau kita lihat pada saat itu ya, tahun 1926 itu, 24 itu, pada saat itu Indonesia belum ada. Belum merdeka. Ya, kita masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Jadi negara pada saat itu tunduk di bawah ratu di Amsterdam di Belanda ya. Jadi memang pada saat itu ulama-ulama tradisionalis, saya menyebutkan ulama tradisionalis untuk membuat bandingan dengan ulama reformis. Ya, karena reformisnya orang-orang yang ingin memperbaharui ajaran Islam, artinya mengembalikan kepada Quran dan hadis. Sedangkan tradisionalis inilah makna daripada ulama aswaja. Ya. Jadi ulama tradisionalis Wateyan, mereka tidak punya satu kesatuan yang masif dan sistematis. Mereka bergerak sendiri-sendiri, menyampaikan ajaran Ahlussunnah secara pribadi-pribadi, tidak diatur oleh suatu pergerakan. Ya. Maka dalam konteks mengajar ilmu ke masyarakat, hal tersebut ya tidak ada hambatan, bisa terrealisasi. Katanya Dr. Purno Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun hanya mengatasnamakan organisasi ke masyarakat, itu enggak ada masalah. Tetapi di saat kita ingin menyampaikan suara kita sebagai keterwakilan umat untuk dibuat sebuah peraturan dan regulasi di tingkat dunia yang seperti yang terjadi pada tahun 24 itu, maka ini tidak diperkenankan. Dia mau tidak mau ya, katanya orang dayanya harus punya satu kesatuan yang kokoh. Jadi tidak cukup hanya bergerak sendiri-sendiri secara pribadi-pribadi, tapi harus punya satu kesatuan yang masif, sistematis, terstruktur, agar kita dapat menyampaikan suara kita di hadapan orang banyak. Jadi memang NU Baotenyan, sebelum NU itu lahir, masyarakat tradisionalisnya memang tertinggal. Seperti yang sering kita baca, bahkan di masa-masa Orde Baru, orang-orang yang sejatinya NU itu malu kalau mereka menampakkan identitas mereka sebagai NU di mata orang. Karena dianggap memang NU ini orang yang tertinggal, orang yang kolot segala macam. Sampai kemudian ya terjadi perubahan. Di saat orang dari NU menjadi Presiden Gus Dur ya. Nah, pada saat itu barulah orang NU ini berbangga sekali. Apalagi periode yang belakangan wakil presiden juga berasal dari NU. Jadi citra NU sekarang ini ya sudah sangat jauh berbeda dengan yang terjadi beberapa dekade sebelumnya gitu. Sudah ada power. Sudah ada power. Dan katanya Kak bangga mengaku sebagai NU. Baik, Nunggu Faisal. Jadi mungkin Nunggu Faisal dia tambang langsung dalam inti dari Ji, yaitu kiban peran ataupun langkah NU dalam menjaga Ahlussunnah wal Jamaah untuk tetap lestari di Aceh, umumnya di Indonesia. Apa langkah-langkah NU diantaranya, Nunggu Faisal? Ya, dia ada dua topik yang kita perdalam di sini. Yang pertama, langkah NU dalam menjaga Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ya. NU sendiri lahir itu membawa 3 tugas utama ya, 3 prinsip. Yang pertama, menjaga nasionalisme. Artinya NU ini sangat cinta tanah air. Karena NKRI, Pancasila dan Undang-Undang 1945 ini adalah kesimpulan akhir. Kesimpulan dari kemajemukan negara kita yang tidak ada celah lagi untuk digugat, untuk diperdebatkan.
Pancasila. Berarti Ya. NU ini memandang Pancasila sebagai harga mati. Tidak ada lagi tawar-menawar. Kenapa? Apakah ulama-ulama NU ini tidak peduli dengan ajaran Islam? Jadi naturingan. Ya. Kenapa NU ini memang memperjuangkan negara Islam? Ya. Padahal negara Islam ini ideologinya bukan Pancasila. Islam. Ya kan, ini Indonesia ini bukan ideologi Islam tapi ideologi Pancasila. Ya. Apakah ulama-ulama NU ini tidak peduli dengan syariat Islam? Jawabannya adalah sebelum kita berpikir mereka tidak peduli, mereka telah melakukannya jauh-jauh hari. Di ulama NU ini telah memperjuangkan syariat Islam agar berlaku di Indonesia ini. Ketika setelah pemilu 1955, Bung Karno pada saat itu mengembalikan ketika setelah dipilihnya konstituante. Kemudian Bung Karno mengembalikan ideologi negara ini kepada konstituante. Bahasa sederhananya meno. UUD 45 yang telah kami rumuskan nyata pending lagi Jino dasar negara tengyo, ideologi negara tengyo kiban. Apakah negara tengyo berideologi lagi awal Pancasila atau berideologi komunis sosialis atau berideologi Islamis? Mengandalkan syariat Islam sebagai rujukan utamanya kibannya udah pegang negara tengyo. Jadi Bung Karno mempersilahkan konstituante untuk mengadakan musyawarah. Dan musyawarah itu dilakukan dari tahun 1955 kalau nggak salah sampai 1959. 4 tahun. 4 tahun. Bertahun ke musyawarah urunya dalam ruang dewannya, hana kesimpulan. Akhirnya pada April 1959 Bung Karno membubarkan konstituante. Karena konstituante dewan pada saat itulah, DPR pada saat itu terdiri dari 3 elemen utama. Ada dari kelompok agama mewakili Islam, ada yang kelompok mewakili komunis, sosialis dari PKI khususnya, dan ada kelompok yang mewakili nasional. Ini termasuk PNI dan Bung Karno sendiri itu termasuk tim nasional. Jadi mana nunggu Indra? Berarti sudah diperjuangkan semenjak lama. Berarti sekarang ya sudah final, hanya perlu diperdebatkan li. Itu terkait Pancasila. Maka kemudian ulama NU ini sepakat bahwa Pancasila ini adalah hasil dan kesimpulan daripada apa gejolak dari segala gejolak yang terjadi di Indonesia ini. Jadi tidak lagi diperdebatkan. Maka NU sangat memegang prinsip nasionalisme. Kita harus menjaga ini. Bukan kita tidak cinta Islam, tetapi menyertai memaksakan Islam di negara yang majemuk. Karena negara itu bukan hanya orang Islam, tapi juga ada orang lain. Dan orang Islam sendiri di Indonesia tidak semuanya setuju dengan syariat Islam. Buktinya lagi zaman Bung Karno orang Islam, Hatta orang Islam, Syahrir orang Islam, pendiri-pendiri bangsa, Tan Malaka orang Islam. Tapi mereka tidak setuju juga Islam dijadikan sebagai ideologi negara ini. Mereka lebih menekankan prinsip nasionalisme. Jadi ulama NU kemudian memandang bahwa Islam ini memang tidak bisa dipaksakan. Ketika dipaksanya akan terjadi pertumpahan darah. Maka dalam prinsip fikih kitanya bila terjadi dua buah darar, ini kan yang kita amalkan darar yang paling kecil, paling ringan, yang paling ringan. Kemudian NU kemudian yang kedua itu yang pertama menjaga nasionalisme, yang kedua menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini dijaga secara sistematis oleh NU. Yang kalian beda dengan di Aceh. Di Aceh ketika kita aliran-aliran yang di luar NU, mesti kita Wahabi, nyatanya yang bergerak untuk menghadang, kan tokoh-tokoh agama di tempat tertentu. Mesti kita bahasa daerah di Aceh Utara, tokoh-tokoh daerah yang menghadang. Kita di daerah barat Aceh gitu. Berarti urung-urung yang nambah daerah aja yang menghadang. Tokoh-tokoh agama di daerah tertentu tidak membawa nama organisasi. Beda halnya dengan di Jawa. Di Jawa ketika ada gejolak, ada serangan-serangan daripada kelompok-kelompok tertentu, maka NU yang mewakili umat Islam ini untuk menghadapi. NU di masing-masing kepengurusan. Bila memang serangannya sudah masif di tingkat nasional, berarti yang menghadapinya adalah NU di tingkat nasional, PBNU. Hanya beda corak antara Aceh dengan Indonesia. Memang menjadi Aceh menandakan kontribusi NU-nya tidak terlalu terlihat. Mungkin Jek Longkalon ke alasan karena maha guru gedanya yaitu Abuya Mudawali, kan gura-gura gedanya uronya mandung bermuara ilmu kepada Abuya. Abuya jaman hana gupo NU kena wace. Karena secara organisasi Abuyanya perti juga aliran yang sama dengan NU itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena Abuya hana gupo NU, maka murid-murid Abuya yang sekarang dia menjadi cucu-cucu dan cicit daripada Abuya juga tidak terlalu familiar, tidak terlalu akrab dengan NU. Makanya getanya dalam menjaga Ahlussunnah wal Jamaahnya lebih kepada daya-daya haju secara pribadi-pribadi.
Teruk mesti Wahabi keno ya, dia kan menghadapi Wahabi, ya kan? Dia setempat Ya setempat. Dah ulama-ulama dan tokoh-tokoh setempat. Sedangkan punya di Jawa, NU-nya sudah sangat mengakar, sudah sangat kuat. Seolah-olah orang Dayak di Jawa adalah NU, NU adalah orang Dayak. Ahlussunnah wal Jamaah adalah NU, NU adalah Ahlussunnah. Menyekan Ahlussunnah, sangkan NU, menyekan NU, kan Ahlussunnah, mana kira-kira. Jadi sangat erat kaitannya antara Ahlussunnah dengan NU. Jadi menan peran NU dalam menjaga Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, Tunggu Indra. Baik, Tunggu Faisal. Masyaallah, Tunggu Faisal. Sangat banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari Tunggu Faisal. Kemudian Tunggu Faisal mungkin akan terlanjutkan tentang tantangan aswaja ketika aliran-aliran yang berjamur di Aceh khususnya dan umumnya di nasional di Indonesia, Tunggu Faisal. Mungkin nanti akan terlanjutkan Tunggu Faisal. Kemudian untuk pemirsa, acara ini dipersembahkan oleh toko Mas Intan Krunggukuh dan dipersembahkan oleh King Fried Chicken Krukuh. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di DMDH TV. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam super renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin nagih. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara. Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken, Raja Ayam Goreng, Raja Rasa. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Thawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon Thalabah Thawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Multicore Creative, solusi pasti, kualitas tinggi, selalu steady. Live produksi, semua beres, percaya. Siapkan acara spektakulermu bersama Multicore Kreatif. Dari live streaming, backdrop, pentas, videotron, hingga lighting yang memukau, semua kami tangani dengan profesional. Percayakan eventmu kepada ahlinya. Multicore Kreatif, solusi event tanpa batas. Multicore Creative, bikin event makin aktif. Wahai saudara, so syurga, Tamita ilmu serta beramal, Demba Otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Baik pemirsa DMDH TV, kembali lagi bersama kami di dalam program podcast yang bertajuk Muhadasah Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Kita masih bersama guru kita Tungku Faisal Murni. Beliau adalah Wakil Sekretaris LBM PWNU Aceh. Baik Tungku Faisal, tanya penuh kali terpending sebuah pertanyaan, yaitu tantangan Ahlussunnah wal Jamaah ketika jino dagalan aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran tertentu yang ikdameng kena dalam ruang lingkup Provinsi Aceh, misalnya Wahabi ataupun ajaran-ajaran yang lain yang ditentang oleh guru-guru tanya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini apakah yang menjadi tantangan bagi Ahlussunnah wal Jamaah? Kemudian
Kiban NU mengambil sikap dan ururung daerah mengambil sikap terhadapnya dalam melindungi masyarakat, Nunggu Faisal. Baik, Mendra. Menyatakan aliran sesat, aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaahnya menurut yang ke bihaba ali Rasulullah kan 70 heboh golongan. Ya, betul. Sapa golongan yang selamat yaitu Ahlussunnah wal Jamaah 72 tu finar kan bahasa Tetapi dari 72 golongannya menyogetanyo kalian dari pergerakan Dino Uronyo di Aceh dan Indonesia yang paling masif pergerakannya hanya Wahabi dan tapotu liberal. Makanya Tuan lebih suka menyebut bahwa Ahlussunnah ini diapit oleh dua buah ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri yaitu Wahabi, ekstrim kanan yaitu liberal. Bahkan dengan ekstrim kiri, karena Wahabi ini punya satu model pemikiran orangnya sangat tekstualis. Ya. Jadi kiban yang mau tulis kan, aku menanju. Ya, Tulis betul. yadullah, yang tangan Allah. Ya, betul. Nah, Nyo sahabat liberalnya, nyo sangat berdasarkan interpretatif lagi. Jadi penafsirannya sangat liar. Luas tahan. Sangat liar. Makanya orang-orang liberalnya banyak pemikiran-pemikiran orangnya kan yang kadang-kadang masyarakat diyakini oleh seseorang yang menyebabkan orang-orangnya menjadi kufur bahkan. Karena bahasanya sangat interpretatif Ya. sangat multi tafsir. Jadi pupu yang mudah ditafsirkan saja. Ahlussunnah wal Jamaah berdiri di tengah. Ya, tidak terlalu tekstualis dan juga tidak terlalu liberal seperti kaum ini. Tradisi seperti ini sudah terjadi semenjak masa lalu. Katakanlah waktu masa-masa para sahabat zaman, Ahlussunnah wal Jamaahnya juga diapit oleh dua buah aliran. Zaman aliran yang Khawarij ya, kemudian aliran Syiah. Dua buah aliran-aliran model lagian. Kemudian di generasi setelahnya sempat Ahlussunnah ini berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah. Kemudian kelompok-kelompok lain. Ketika kita perhatikan sejarah dari masa mulai timbulnya aliran sesat sampai hari ini, Ahlussunnah ini di setiap zaman pasti punya musuh, pasti punya lawan. Dan salah satu rahmat Allah yang memang diberikan kepada kita, setiap lawan Ahlussunnah ini pasti akan tergradasi pada waktunya dan akan digantikan oleh musuh-musuh yang lain. Makanya Mu'tazilah yang sering kita baca-baca dalam kitab kan Ahlussunnah selalu dihadapkan dengan Mu'tazilah. Orangnya hanya lain Mu'tazilahnya. Tegedina cuma menjadi pikiran-pikiran pribadi saja. Adapun secara kelompok mereka tidak lagi ada yang mewakili. Orangnya kita berhadapan dengan kelompok besar yang namanya Wahabi dari sisi kiri dan dari sisi kanan namanya liberal. Maka NU ya dalam menghadapi Wahabinya kalau lebih masif dan lebih tertata. Karena NU sangat anti dengan Wahabi. Ya kan? Dan semua orang bergerak aja mandung internal daripada NU ini menghadapi Wahabi. Yang sulit Indra liberal. Maka sulit karena kita buka fakta sejarah, buka fakta yang terjadi. Sebagian tokoh-tokoh liberal ini muncul embrionya dari NU sendiri. Dulu kita ingat ada JIL, Jaringan Islam Liberal. Petinggi-petinggi JIL rata-rata dari NU. Anak-anak muda NU yang hafal Alfiyah Hidayah, yang jarang-jarang kita, kemudian mereka belajar di Eropa, membawa sebuah aliran baru yang namanya liberal untuk diterapkan di Indonesia. Lagi Wahabi itu maklum, yang pencetusi Muhammad bin Abdul Wahab, yang terinspirasi daripada pemikiran Ibnu Taimiyah zaman, ya kan? Yang dia menghapuskan mengikuti taklid kepada mazhab segala macam lah. Adapun liberal ini munculnya dari Eropa. Jadi lumpugah kan asal mula liberalnya semenjak terjadi revolusi Prancis zaman di abad 17. Sebuah kejadian luar biasa yang mengubah wajah peradaban Eropa. Karena waktu di Eropa kan mandang berlaku dalam sistem pemerintahan itu monarki absolut. Jadi terjadi strata-strata dalam masyarakat, kelas-kelas. Di Eropa ada level kelas, terutama di Prancis. Kelas gereja, yaitu kelas tertinggi yang diisi oleh agamawan-agamawan. Kemudian kelas bangsawan, pejabat-pejabat publik. Kemudian kelas rakyat jelata. Fasilitas yang didapat oleh mereka ini juga akan berbeda, tergantung kelasnya. Punya orang kelas atas ini mereka tidak diberikan pajak, tidak diwajibkan pajak. Dan juga punya privilege, punya keistimewaan yang tidak didapatkan oleh
orang yang berada di kelas bawah ini. Singkat cerita kita sebutkan bahwa kemudian orang kelas bawah ini membuat sebuah pemberontakan di abad ke-17 yang kemudian dikenal dengan nama Revolusi Prancis. Untuk menghapus kelas-kelas ini, akhirnya mereka membuat sebuah prinsip ideologi penyetaraan yang kemudian dikenal dengan nama liberté ya. Liberté itu pembebasan, penyetaraan dan persaudaraan. Yang kemudian kita kenal tokohnya ada Bonaparte dan segala macam lah. Nah, setelah terjadi Revolusi Prancis ini, yaitu yang menggarap kebebasan dalam dunia perpolitikan dan status sosial, kemudian juga berimbas kepada agama. Maka inanfun terjadi liberalisasi dalam agama. Prakteknya terjadi pertama sekali dalam agama Kristen. Orang Kristen Motean, mereka meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Kristen. Agama ini salah semua. Kemudian pertama penafsiran-penafsiran yang baru dalam Alkitab ataupun dalam Bible yang kemudian diistilahkan dengan tafsir hermeneutika untuk membuat sebuah kesimpulan pemahaman bahwa tidak hanya agama Kristen saja yang benar, tapi semua agama itu benar. Dan upaya untuk meliberalisasi agama Kristen itu berhasil di abad ke-17 dan di abad ke-18 Masehi yang terjadi di Eropa. Nah, kemudian di abad-abad terakhir ini, abad ke-19 dan abad 20, keberhasilan yang terjadi di dalam agama Kristen ini ingin diadopsi oleh sebagian orang untuk diterapkan dalam agama Islam. Maka di Eropa muncullah gerakan-gerakan untuk meliberalkan agama Islam. Bagaimana tafsir hermeneutika ini yang telah berhasil dipraktekkan dalam Injil, dalam Bible, untuk dibawa kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran ini ditafsirkan semaunya saja tergantung konteks zaman pada saat itu. Tidak lagi terikat kepada penafsiran-penafsiran yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu. Maka yang menjadi ironi bagi kitanya, orang liberal ini masuk melalui internal NU itu sendiri. Yang kemudian alhamdulillah juga ditentang oleh orang-orang NU. Maka dulu 2009 pernah terjadi perdebatan antara Kiai Idrus Ramli dulu dengan Kiai Abdullah Samsu Arifin kalau nggak salah di pesantren Bumi Selawat melawan orang-orang dari internal NU yang sudah terjangkit virus-virus liberal. Jadi kalau Tengku bertanya apa tantangan besar NU sekarang, ya dua itu. Pertama Wahabi, yang kedua liberal. Mungkin punya Wahabi agak cenderung lebih mudah becut ketimbang liberal. Karena taturi dia. Dan Madung itu sepakat 100% dia orang daya orang Ahlussunnahnya anti Wahabi. Tapi punya liberalnya kadang-kadang kita mau menyusup di. Anda teh kanai dalam tu. Makanya agak apa ya becut. Mungkin gue besar kan karena kebanyakan tanya menteng awam. Jadi putra identik Ahlussunnah wal Jamaah untuk terbedakan dengan ajaran lain putra yang tu putra kan penanda indikasi tahap awal. Itu bana ajaran baru dari mana apakah Ahlussunnah wal Jamaah atau liberal kah atau Wahabi kah indikasi tahap awal untuk tandanya Ahlussunnah wal Jamaah ataupun kan kebannya nu pesa. Kena kiat-kiat. Menyolah masyarakat ayo kan. Tekan Ahlussunnah ya nya berarti warna baca kuno kan. Raweh 20 ya. Nya lebih mudah orang pegang ordernya Ahlussunnah. Ya. Ma buku betul yan. Ai nyoci dah baga. Yang menjadi ciri khas di dalam masyarakat. Tetapi pada substansinya Ahlussunnah itu bukan hanya berbicara amalia. Bukan sekedar pegang sunnah perayaan Maulid yang dipikirkan oleh Ahlussunnah. Bukan hanya memperjuangkan keabsahan kunut, kan hanya mat tungkat waktu khutbah Jumat, bukan hanya mualat khutbah kan, tapi lebih daripada itu, ini menyangkut dengan masalah akidah. Gedanya mungkin, memang orang-orang di luar Ahlussunnahnya mempersoalkan kunutnya, kenapa ya hatanya udah pegat upaya besar-besaran untuk hadapi orangnya. Pun masalah kunut, masalah menu khilaf dah. Ya kan? Betul. Nya sekedar orangnya ya pegah tagah hana tuna kunut bah menanya gede. Orang yang cuma sekedar kayak pegah raweh rakaatnya bah menanya gede. Tapi yang masalah kanyan Wahabi kan sekedarnya diganggu katanya, tapi lebih kepada akidah. Bagaimana mereka meyakini Tuhan itu bertempat di aras itu berbahaya sekali. Ya, betul. Bagaimana mereka mempersamakan manusia ini, mempersamakan Allah ini dengan makhluk dari segi punya tempat, punya tangan dan lain sebagainya, itu yang menjadi masalah mendasar. Maka menyodong kutanya bagaimana kita mengidentifikasi Wahabi adapun aliran di luar Ahlussunnah secara kasat mata, mungkin ada amaliyah level. Nyata kalau nyurung nyo sumayang bagian macakap kan perlu jaroi no. Mana ya? Nyo berarti nyo beda le. Maka pasti beda tak kalan indikasi awal. Indikasi awal.
Kemudian ketika nak Amalia lagi nak pegang benar berbeda nak indikatif awal yang sudah patut untuk diwaspadai. Karena lebih daripada itu, nah virus-virus yang ingin pertama kepada anak-anak gedanyo. Makanya termasuk menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan, terutama bagi gedanyo yang berstatus sebagai orang tua. Ketika ingin memondokkan anak di daya, jangan hanya melihat dari luar, tapi juga perhatikan substansi dan isi di dalam. Karena biasanya Indra, Wahabi mereka hadir dengan kemasan yang sangat menarik, yang sangat elegan, rapi segala macam. Beda juga katanya. Katanya macam kan melidung. Bagi Hana Mano ada berubah dia. Punya orangnya sangat elegan, menarik, wangi lah, pakai parfum segala macam lah. Sehingga anak-anak mudanya yang belum punya jati diri, yang belum punya identitas yang kuat, mereka akan mudah terprovokasi. Makanya fakta kalian Wahabinyo lebih diikuti orang-orang di kota. Ya, betul. Dan orang-orang yang berbasic pendidikan tinggi. Orang-orang jarang lah dalam bidang-bidang tertentu. Di kalangan-kalangan tertentu. Orang yang lebih terjangkit virus Wahabi. Sedangkan orang-orang ngampong, walaupun sesak-sesak orang ngampong, hana Wahabi. Makanya awak nak pegak sebuah statement kan. Mana? Orang kota bila ingin belajar akidah tapi salah guru menjadi Wahabi. Orang desa ingin belajar agama secara mendalam salah guru je tak buta. Ya kenyo depan kau coba perhatikan sendiri lapangan. Orang Wahabi orang ngampung yang salah guru kan jarang je Wahabi. Rata-rata tak buta. Pegaror makamnya kan. Sedangkan punya Wahabi yang kebanyakan timbulnya dari kota. Dari orang-orang terdidik, dari orang-orang terpelajar. Mahasiswa, mahasiswi. Bahkan karena kemasan yang mereka bawanya lah bahasa yang mereka gunakan akhi, antum, lembut lah, masya Allah, tabarakallah, ya kan? Kemudian baje juga penampilan segala macam bahasa digunakan yang dari Wahabi. Maka karena demikiannya juga menjadi PR bagi kita budaya. Bagaimana dia harus menyeimbangkan kemasannya. Karena bila kita ingin mau produk barang tidak cukup isinya saja yang diperhatikan. Kemasannya juga sangat penting. Walau kemasan tanpa isinya juga tong kosong nyari bunyinya. Gedanya isi kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada isi yang porno oleh Rasulullah sendiri. Tapi kemasan gedanya pada kita kalah. Kemasan kita kalah. Jadi PR bersama gedanya untuk menghadapi agar orang-orang yang belum ada jati dirinya, belum ada identitas yang kuatnya, tidak lagi terjangkit. Mungkin menyota tobat urung yang kanai dalam, mungkin agak rumit. Gedanya memang hana paksakan melakukan sesuatu yang tidak kita mampu. Dapat tobat orang kanai dalam mungkin hana mampu tak lakukan. Tapi orang lain biasa sampai terjangkit. Karena berbahaya bagi akidah mereka. Bisa-bisa meyakini lagi Wahabi hulunya ya sampai kepada tingkat. Jadi harus introspeksi lah dari penampilan yang biasa. Sampai glai lego mah. Karena ada dengar cerita dari kisah-kisah Nabawiyah, Nabi kan sangat keren orang, sangat rapi kau biasa. Untuk membawa dakwah. Tapi dia pakai banyak jiman orang-orang daerah. Dia tidak pakai mau orang daerah kadang-kadang di penai kan agak ya agak benar pegah lah kemasan keadaan promo kan. Makanya ada sebuah kata-kata mutiara kan, libas hukum yukrimukum qabla julus, wa ilmukum yukrimukum pada julus. Jadi kalau ada penghabang orang yang dinilai kan pakaian. Orang tertarik dengan pakaian. Punya pakaian yang melitung walaupun ada pakaian materi yang luar biasa. Punya hana hidup orang untuk diberi kesempatan didengar untuk habatnya hana truk je lemah. Betul. Nya PR bersama tanya mana? PR bersama katanya pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Aceh. Baik, gue besar. Mungkin gue besar kalian ke sebab lah mungkin kan. Sebab bisa lahirnya ajaran-ajaran sesatnya di Aceh. Mungkin menurut pandangan gue besar pernah mentang gue besar. Munyo aliran sesat jadi pegah benar. Nyo tapu sederhana kedua pohon. Ya betul. Wahabi yang liberal. Munyo takalan penyebab timbulnya penyebab orang-orang di Wahabi. Pernah pelajari kan beberapa kasus, ada juga teman-teman yang semula dia punya aliran yang sama dengan tapi namun hanya melompat dua tahun itu aja ke urungnya kan enggak lepakan dulu. Ternyata sebagaimana dia maklumi udep itu kan terombang ambing. Gitu ya, udepnya bagaikan perahu yang berlayar di lautan.
Segaga ikut oleh ombak kan, dan diterpa oleh badai. Jadi hana kehidupan kita mesti drop pun yang stabil. Manu berombak-ambing. Kita diterpa oleh banyak sekali masalah. Maka ketika masalah itu datang, solusi terbaik dalam menghadapi masalah itu, ini dibuktikan oleh banyak orang, adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada nasihat-nasihat agama. Maka di saat anak-anak muda ini, yang mereka belum ada guru spiritual, belum menemukan jati diri secara ideologi, secara akidah, ketika mereka menghadapi goncangan, nyo kan kagak minta gure orangnya. Ya. So gure spiritual lon yang telun dengan nasihat sembuh, hatiku sembuh dari semua masalah yang terjadi. Pun tak minta apa nyo jino, dan no. Ya, betul. Baik YouTube. Bukan cara cara mengobati galau misalnya. Duh ustad yang dari kalangan udahnya menyampaikan sesuatu dengan bahasa menarik, retorika yang sangat baik sehingga tertarik, terobati urnya. Budak fon nasihat tasawuf yang memang hana tepu-tepu, hana mentang-mentangnya. Ya. Ada saat tentang memperbaiki hati, untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua, memperbaiki hubungan dengan Allah, kan? Jalankan sholat tahajud, kan? Ya. Masalah yang biasa saja, masalah yang mainstream. Kemudian di tahap yang kedua, karena dia sudah terlanjur tertarik, kemudian pengajian kali kedua sudah membicarakan hal-hal yang agak berbeda. Kemudian ketiga, keempat hingga seterusnya. Nah, sehingga aliran-aliran dan ideologi itu dapat dimasukkan kepada generasi-generasi muda. Nyan motifo. Karena mereka sudah karena mereka pontat otenya tertarik dengan ajaran-ajaran tasawuf dari ustaz-ustaznya, sehingga dudo melebar kepada lain. Lama-lama mereka sudah menjadi pengikut-pengikut kuat daripada kelompok-kelompoknya. Nyo katro tingkat yang kuatnya, tak pegah gedenya itu tele. Nya juga PR bagi gedenya. Kenapa tidak ada orang-orang dari kita ini yang muda-muda yang tampil seperti mereka untuk menjawab problem-problem yang dihadapi oleh anak-anak muda? Maka tuan ketika kalian dari beberapa media-media anak-anak muda yang tampil mesti orang daya lah yang muda-muda tampil untuk bahasa lagi mengajar halakah-halakah akhwat, ikhwan segala macam. Yang tuan sangat senang dalam hati lu. Karena salah satu tugas kita orang daya kagak laksanakan leurunya untuk menampung anak muda beno. Nanti kan saling mendobrak. Oh tunggu urunya kau sembuh akhwat temu ide hari. Temu ide hari ada yang berkenan. Urunya bangunan untuk menghadapi urunya beno. Nyan nunggu indra fakta yang kita perhatikan, kenapa anak-anak muda kita sekarang ini lebih suka kepada dakwah-dakwah Wahabi ketimbang dakwah Ahlussunnah. Karena dakwah Ahlussunnah ini tidak dikemas dengan kemasan yang menarik. Ahlussunnah baru didapatkan menyo tajak udah ya. Menyo baba majelis-majelis nan dit Ahlussunnah diminati oleh anak-anak muda. Rata-rata urunduhai ke majelisnya. Ya kan? Karena kemasan itu yang menarik, tapi anak muda mendumbak pengajian-pengajian urunya mendu. Hanya menjadi PR gitu. Adapun menyo dari segi liberal nyo mungkin pergerakan liberal di tempat gedanyo agak sedikit lembat. Karena liberal ini masuk kepada kalangan intelektual. Karena dia berbicara pemikiran, dapat mengurung biasa lamnya kan liberal mengform dan berlagu-lagu. Yang mungkin benar. Jadi dari sebab motif ji adalah ketika orang hana muhorabah ji. Muhorabah pasti gerabah ya kalian gure bape. Jadi apakah dari segi media ataupun teknologi dan tertinggal ketimbang Wahabi biasa? Nyangkanya makanya kelahiran DMDH podcast nyo menjawab permasalahan umat. Masya Allah. Nyo kan sekedar but nyo karena hana berpegang dalam buka kewajiban no. InsyaAllah kan yang terlibat dalam timnya lebih pahala wajib lah. Apalagi di bulan Ramadan. Amin. Nyo menjawab no. Ya kan? Karena lagi yang gak gesarankan legure kita bersama almarhum Ayah Sob. Menyo kita tak semembu di hadapan 5 orang, 10 orang, 50 orang, cuma 50 telinga yang mendengar kita. Gua urunnya menyo pegah-pegah, menyo selesai. Ilmu kita mandek, stagnan sampai di situ. Tapi menyo kita gunakan media sebagai ajang untuk menyampaikan dakwah. Ini tersampaikan kepada setiap sudut. Ya semangat yang kita nomli ayahnya termasuk istilahnya reformis ayah dalam bidang media di Aceh khususnya untuk kalangan orang daya. Nyo harus kita gede kembangkan semampu gedanya lah. Memang tak akui kita tertinggal dari segi media dibandingkan dengan kelompok Wahabi. Jino Chin Queen Ramsey buka Google.
hukum macam kap bahwa ihtilaf apa di dalam bahasa hukum mesti onani dalam bulan Ramadan macam kap mau tak kutip bagi Google ya nya langsung teruk nan haram tapi boleh tidak membatalkan puasa karena ada ulama yang berempat dengan macam nanti referensi nyo. Jadi kan yang hukum mewakili tanya Ahlussunnah wal Jamaah hana terumpa ina. Ya, Padahal kan berbahaya sekali. ya betul. Punya masalah bunuh kunut okeylah, urang nak kunut pisah sama tu hana kunut apa. Ni hukum yang fatal lagi yang di salah Jawa. Onani di dalam bulan Ramadan haram tapi tidak membatalkan puasa. Referensi ya dari Ustaz Tawabi. Terkenal, memang tertinggal dari segi media. Nah, makanya kan ini sebagai ajakan sih bagi kita pribadi dan kepada urun daya lain yang punya kemampuan dan bakat menulis, tulislah sebanyak-banyaknya. Kita bet anggap apa dah tulisnya yang kampung kau. Urun daya hanya kampung, tapi masyarakat ni dan lagi kita nyolong bet saling mendiskreditkan, bet saling menyerang. Ketika nasira urun daya yang mentaubat mesti pegang video potongan hukumnya mesti dalam fikih Ramadan yang memang kata rugi datanya batanya. Yang beda tentang yang pui ke galak viral telah menjebek. Karena gedanya semakin banyak urung yang pegang konten-konten positif lagi kan, akhirnya kita lama kelamaan juga dapat mewarnai walaupun tidak dapat menguasai karena memperkuat hak urungnya. Tapi setidaknya dapat mewarnai. Akhirnya urung awamnya nampak dalam hukum. Ingat nih sasaran gedanya kan urung yang sudah paham. Menyorong sudah paham dia dengar yang bunuhnya hang betih yang kata yang buat gurero ke. Memang kalau kampung nyo kadang gure kan. Nyo yang kampung jika ada pujunya salah. Nyo masalahnya jino berapa persen orang di Aceh yang memang tidak paham dan tidak ada guru. Nyo yang menjadi PR kita nyo. Maka orang nyo menyoga dengar nyo bunuh fatal. Dia baik dibayangkan orang Aceh kampung mendung menapai hadir. Baik dibayangkan kampungnya kampung cakap okey nyo kata selamat insyaAllah. Nyo kepada nyo tugah dia. Maka jawaban Lun ku Indra memang betul tertinggal secara media. Maka DMDH Podcast ni insyaAllah menjadi pemantik semangat dari hal lain untuk buka kegiatan-kegiatan lagi. Masya Allah. Tak boleh kayak istiqamah aku Faisal. Baik dengan Faisal. Nyoka ada nyoka tapi kerucun ku Faisal peran mungkin diantara peran kaum daya dalam membentengi masyarakat dari akidah yang hana sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah ku Faisal. Kiban apa yang dilakukan oleh urun dayahnya ku Faisal? Ya, lagi yang lu singgung sebelumnya memang urun dayahnya terus bergerak ya untuk menjaga akidah umat. Bahkan getanya nah ideologi utama ya memang getanya sepakat mendung memang Ahlussunnahnya harus eksis dan lestari di Aceh. Walaupun dari segi amaliyah getanya memang kadang-kadang amaliyah fikih nah khilaf baca-baca tepat, tetapi dalam segi akidah kita sepakat mendung. Ini harga mati ya kan? Getanya macam kau kan bahasa kasaji meruru darah lah. Demi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya betul. Nyatnya ideologi kita dan yang akan terjadi di setiap ada kesempatan kita mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah ini mensosialisasikan kepada masyarakat dari semua kalangan, baik dari kalangan guru-guru tenyo yang levelnya ulama dari tumbut ke pegaharan, getanyo yang muda-muda matang level santri juga ada pegaharan dan mandurun pegaharan. Cuman angke PR getanyo ke depan untuk terus dapat merawat Ahlussunnah ini di semua elemen, terutama di kalangan-kalangan terpelajar kuno, di kalangan mahasiswa-mahasiswa dan kalangan terdidiknya, nyonya harus punya trik khusus. Menyo di kalangan masyarakat awam di akar rumput islaji, nyo kasih lagi jino. Kak okey, kita nak tumbuh majlisnya kak insyaallah dekat terjaga. Dan gedi narun tamang ya ada barunya hanapa muncul tanya urang kampung sendiri yang pun. Duduk tu baru dan dalil padanya. Dukunya nauru mulai macam orang kan Lepor dia yang di akar rumput okey lah, dia matang dalam warna hijau aman lah, matang dalam status hijau. Tapi di kalangan atas, kalangan orang terdidik, nyutnya kalau mampu secara maksimal. Maka sekarang kita punya tugas itu, selain juga mengisi basic keilmuan kita harus memang mumpuni, kuat, bercarang dalam bidangnya, dan juga harus kita kemas dengan kemasan yang baik dan juga memanfaatkan media-media lagi. Baik, Nunggu Faisal. Dia adalah PR tanya bersama. Bersama. Baik, Nunggu Faisal nyoka sangka sejum lebih dia hana date baru berkhabar Nunggu Faisal, masyaallah nikmat hat. Kemudian Nunggu Faisal dalam perjumpaan kalinya
mungkin Gu Faisal pesan-pesan atau statement terakhir lah kepada pemirsa DMDH TV. Pernah ingin Gu Faisal sampaikan kepada pemirsa DMDH TV Gu Faisal. Ya, mungkin pesan terakhir ya sebagai closing statement ya, terutama kepada anak-anak muda dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti punya masalah ya, punya problem, tidak mudah. Makanya Rasulullah mengilustrasikan orang yang menjalani kehidupan ini kan bagaikan orang yang berjalan di atas samudra. Ya. Ada satu hadis, petikan hadis yang disampaikan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah, ya Abadzarin jadidis safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abi Dzar, perbaikilah kapalmu karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Persiapkan bekal sebanyak-banyaknya karena sesungguhnya perjalanan itu sangat jauh. Tentu ini bukan hakikat. Ini adalah bahasa kiasan dan metafora yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menggambarkan begitulah kehidupan dunia. Di saat kapal dilepaskan tambatannya dari dermaga, lalu dia mulai mengarungi lautan, mengarungi samudra, menerjang ombak, melawan badai, maka tentu banyak goyangan, tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Maka Rasulullah berpesan, sebelum kita menempuh perjalanan itu, jadi safinata, perbaiki kapalmu terlebih dahulu. Dalam beberapa kitab seperti Nasihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan makna memperbaiki kapal adalah meluruskan niat. Artinya niat kita hidup di dunia ini untuk apa? Tentu saja untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Ada dua setidaknya yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita beramaliyah secara benar kepada Allah. Berubudiyah artinya menjadi abid, orang yang beribadah, mengisi keseharian kita dengan ibadah. Yang kedua, juga harus dibekali dengan ilmu yang mumpuni dan yang kedua benar. Karena terkait dengan tema dan bukan hanya berbicara ilmu secara mutlak, tapi ilmu ini juga harus benar, terutama dalam bidang akidah, kemudian dalam bidang fikih amaliyah dan juga bidang tasawuf tentang akhlak dan etika moral kita. Maka pesan dan tuan kepada kita Mandung, terutama anak muda, ketika ingin beramal, carilah ilmu yang benar. Carilah guru-guru yang mampu menuntunmu ke jalan yang benar. So, guru-guru yang benar, saya pastikan adalah guru yang mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang memang terkesan agak keras bacot, di luar Ahlussunnah tidak benar. Ya memang kenyataan seperti itu. Satu-satunya golongan dalam Islam yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah. So, Ahlussunnah wal Jamaah orang yang secara akidah merujuk kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mas'ud Al-Maturidi, secara fikih bermadhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Maliki, dan secara tasawuf merujuk kepada pemikiran Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ataupun Imam Ghazali. Jadi tamita gure yang model lagian untuk mengajarkan ilmu kepada getanyo, kemudian jadikan ilmu itu sebagai bekal beramal, insyaallah akan sampai kepada tujuan seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah, kebahagiaan di akhirat kelak, kebahagiaan di surga. Amin. Baik, terima kasih Gu Faisal. Nyamanan pemirsa, jadi pesan dari Tungku Faisal agar senantiasa getanyo belajar kepada guru yang benar. Jadi yang pertama ilmu yang benar, dan ilmu yang benar yang terdapat dari guru yang benar. Gu Faisal. So teman yang benaran yang ke gure-gure yang mengajar Ahlussunnah wal Jamaah. Baik Gu Faisal, terima kasih banyak Gu Faisal atas pencerahan dan waktu yang kalian luangkan Gu Faisal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan uke jata berjumpa kembali Gu Faisal. Insyaallah. Baik Gu Faisal. Pemirsa DMDH TV, kita sudah di penghujung acara. Kemudian kita akan kembali esok malam dengan narasumber yang berbeda dan dengan tema yang berbeda. Acara ini dipersembahkan oleh Multicore Kreatif dan Toko Setia 35.000 Aceh. Tetap bersama kami di DMDH TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berbunga, waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan, muhadatsah seru, penuh keberkahan.